Selamat pagi saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman, dan yang disajikan di Kompas Bisnis hari ini adalah yang berikut ini adalah S&P, ini lembaga pemeringkat internasional yang mempertahankan rating kredit Indonesia, dan ini sehingga ditenggarai menjadi sentimen IHSG menghijau pada sepekan lalu. Investor pasar saham selama sepekan kemarin tampaknya sedang tersenyum nih seiring kenaikan IHSG yang lumayan lah ya sebesar 4,24%. Sejumlah sentimen membayangi pergerakan IHSG diawali dengan rilis S&P Global Ratings yang tetap mempertahankan rating utang Indonesia di level BBB untuk jangka panjang. Meski demikian, saudara, S&P menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, diantaranya pendapatan per kapita yang masih relatif rendah, di mana basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit. Kondisi ini turut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah. Selain itu, saudara, S&P juga memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Meski menghadapi tekanan kenaikan harga BBM dan juga pelemahan rupiah. Saudara, lalu seperti apa lebih detail peringkat utang Indonesia menurut S&P dan juga lembaga pemeringkat lainnya? Kita lihat data. Ya saudara, ini dia. Ini pada tanggal 13 Juli tepatnya S&P Global Ratings ini merilis laporan dengan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB secara jangka pendek dan juga A-2 secara jangka panjang. Sementara outlook-nya berikut ini ada di stabil. Artinya, saudara, lembaga pemeringkat ini masih menilai kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya tetap berada pada kategori layak investasi alias investment grade. Berbeda dengan S&P sebelumnya, ada Fitch Ratings dan juga Moody's yang masing-masing juga merilis laporan pada 4 Maret dan juga 5 Februari 2026. Justru ini menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil ke negatif nih dua-duanya. Meskipun ratingnya masih dipertahankan di kategori layak investasi, yaitu masing-masing di BBB dan juga ada di Baa2 ataupun layak investasi. Pertimbangan Fitch adalah ketidakpastian kebijakan dan juga kredibilitas bauran kebijakan yang dinilai melemah. Sementara Moody's pertimbangannya adalah prediktabilitas kebijakan yang dinilai masih melemah. Lalu apa pertimbangan S&P tetap mempertahankan rating Indonesia di investment grade dan juga outlook di stabil? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia pertimbangannya, saudara. Sebetulnya banyak poin yang jadi perhatian S&P, namun kami rangkumkan untuk Anda paling tidak ada 5 pertimbangan. Pertama adalah ekonomi Indonesia yang dinilai masih tumbuh kuat. Ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal 1 dan diperkirakan akan tumbuh 5,1% sepanjang tahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,9% per tahun pada periode 2026 hingga 2029. Yang kedua, saudara, S&P menilai penerimaan negara mulai membaik pada semester pertama 2026. Penerimaan pemerintah naik sebesar 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Didukung perubahan sistem administrasi pajak dan juga menurunnya kendala restitusi PPN ekspor. Yang ketiga, pertimbangannya adalah S&P menilai kebijakan hilirisasi serta penguatan pengelolaan sektor mineral dan juga sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan ekspor. S&P juga melihat Danantara mulai mendorong transformasi BUMN. Yang keempat adalah ini ada S&P yang memperkirakan defisit fiskal tetap di bawah 3% terhadap PDB pada tahun ini. Yang terakhir, S&P menilai kondisi politik dan juga kebijakan Indonesia masih stabil, di mana pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas ekonomi dan juga keuangan. Sementara itu, saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyambut gembira penuh sukacita laporan dari S&P ini. Purbaya bilang keputusan S&P jadi sinyal bahwa kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, keputusan S&P diharapkan dapat meningkatkan keyakinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena sebelumnya muncul keraguan pasar mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah dan kekuatan fundamental ekonomi nasional. Purbaya menegaskan keputusan S&P ini membuktikan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memberikan berbagai inefisiensi agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Purbaya juga mengajak masyarakat untuk mulai kembali melirik pasar saham Indonesia. Anda lihat kan dari akhir tahun lalu, awal tahun terus kita diserang dengan kemungkinan downgrade, peringkat, dan lain-lain kan. Dari MSCI masuk ke Moody's, Fitch, dan lain-lain, seolah-olah kita buruk menuju ke, mereka bilang kehancuran Indonesia akan krisis. Ini update dari S&P merupakan, kita bilang apa, konfirmasi bahwa kita berjalan di arah yang benar dengan kebijakan yang baik dan hati-hati. Harusnya ke depan sentimen negatif di pasar modal, di pasar obligasi maupun nilai tukar rupiah akan hilang dengan cepat. Jadi ke depan, kalau itu siap-siap beli saham, kalau punya dolar, jual dolarnya, kira-kira gitu. Berarti akan... Lalu bagaimana dengan kinerja IHSG selama sepekan terakhir setelah S&P Global Ratings merilis laporan terbaru? Kita lihat data, saudara. Data terakhir di Jumat pekan lalu pada penutupan perdagangan, IHSG ditutup di 6.175, ini artinya naik sekitar 1,10%. Dan kalau kita tarik lebih jauh selama sepekan, ini kenaikannya sebesar 4,24%. Kita ketahui bahwa awal pekan ini IHSG masih ditutup di perdagangan hari Senin di 6.037, kemudian naik tipis di 14 Juli di hari Selasa di 6.039. Ini berarti hanya naik 2 poin saja begitu. Kemudian naik lagi tipis di hari Rabu 15 Juli, saudara, di level 6.041, naik lagi di hari Kamis 16 Juli di 6.108, dan pada penutupan perdagangan pekan lalu tepatnya di hari Jumat ini ada di level 6.175. Saudara, apakah kenaikan IHSG ini disertai juga dengan arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia? Kita lihat data. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak, tergantung tanggal dan juga pekannya begitu. Kalau kita melihat pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, ini masih ada arus asing atau modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar 638,57 miliar rupiah. Tapi kalau kita tarik lagi, saudara, ke satu pekan terakhir, ini justru arus asing ini keluar begitu sebesar 617,72 miliar rupiah. Ini mengartikan apa? Ini artinya sedikit demi sedikit kepercayaan investor asing mulai pulih secara jangka pendek, namun perlu diwaspadai juga secara jangka panjang karena selama sepekan terakhir saja terhitung ini asing masih melakukan aksi jual sebesar 617,72 miliar rupiah. Saudara, apakah kinerja IHSG yang positif selama sepekan kemarin murni dipengaruhi oleh laporan S&P Global Ratings atau ada sentimen lain? Sejauh mana rilis ini akan mempengaruhi sikap investor asing dan mengapa keputusan S&P ini bisa berbeda dengan Moody's dan juga Fitch Ratings? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu.